Anggota Ditpolairut Polda Kaltara, yakni Bribtu HSB, kini resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Bulungan. Bribtu HSB diketahui terlibat kasus kepemilikan tambang emas ilegal di Sekata, Kabupaten Bulungan. Saat ini Bribtu HSB sedang melaksanakan tahap 2 perkara. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Georgie Santana Silalahi, reporter dari Tribun Kaltara, yang akan melaporkan. Silakan rekan. Baik, selamat siang Tribuner, selamat siang Dea. Kasus kepemilikan tambang emas ilegal di Sekata, Kabupaten Bulungan, yakni Oknum Polisi Ditpolairut Polda Kaltara, Bribtu HSB kini resmi menjadi tahanan Kejari Kabupaten Bulungan dan sedang melaksanakan tahap 2, di mana proses peralihannya dari penanganan milik Polres Bulungan, kemudian Polda Kaltara, hingga sampai saat hari ini sudah menjadi tahanan Kejari Kabupaten Bulungan. Bahwasannya pihak dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan, yaitu Siju, menuturkan Bribtu HSB sedang melaksanakan tahap 2 dengan perkara pertambangan atas nama HSB dan kawan-kawan, di mana terhadap para tersangka ini melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 161, yang mana melanggar tentang pertambangan mineral dan batu bara. Bahwasannya para jaksa kemudian kepala kejaksaan saat ini terus melakukan pengecekan data, kemudian apa saja yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan peradilan atau di pengadilan negeri Tanjung Selor. Siju mengatakan dalam waktu dekat ini akan dilaksanakannya kasus HSB ini naik ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor kelas 1B, yang dimana menurut Siju proses persidangan kenapa dipilih di Kabupaten Bulungan karena lebih efektif dan juga efisien dalam penggunaan anggaran maupun juga dari segi pemeriksaan lebih lanjut, sebab dengan beberapa bukti temuan dari penyidik Polda Kaltara maupun Polres Bulungan, beberapa barang bukti memang ada di Kabupaten Bulungan. Tak hanya itu, mengingat pengadilan juga ada di Kabupaten Bulungan, sedangkan jikalau harus melaksanakan di Tarakan, tentu perlu melakukan pendataan lebih awal lagi. Sebab saat ini juga 3 alat berat ekskavator maupun 2 dump truck dan beberapa barang bukti lainnya sudah diamankan yang ada di Polres Bulungan. Lebih lanjut, kata Siju, seluruh jajaran Kejari Bulungan sudah berkomitmen dalam menangani kasus Bribtu HSB secara profesional, yang dimana Kejari Bulungan akan terus berusaha profesional mengawal kasus ini hingga selesai, dan jaksanya akan melaksanakan dengan profesional juga. Kemudian bila mana ada pihak keluarga, kemudian sanak saudara yang ingin bertemu dengan Bribtu HSB untuk membesuk, Siju meminta supaya bersurat terlebih dahulu ke Kejari Bulungan. Karena sepanjang ada surat permohonan resmi, nantinya juga akan dipertimbangkan oleh Kejari Bulungan terhadap hak-hak yang dimiliki atau yang diajukan pihak anggota keluarga Bribtu HSB ke Kejari Bulungan. Adapun juga informasi terbaru, Bribtu HSB juga tinggal di rumah tahanan Polres Bulungan. Bahwasannya per 30 Juni tersangka atas kepemilikan tambang emas ilegal di Sekatak ini, menurut Siju bahwa penanganan Bribtu HSB tetap di rutan maupun lapas. Dan juga nantinya HSB per hari ini, tahapan Kejari Bulungan akan terus melakukan koordinasi dengan Polres Bulungan, yang dimana kondisi dari tersangka akan dilakukan pengawalan ketat di Polres Bulungan juga, yang dimana juga tanggal 6 Juni lalu hingga 21 Juni proses pengiriman berkas atau penyelidikan oleh Polda Kaltara maupun Polres terus berlanjut dan sudah dilimpahkan ke Polres, maksud saya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Kemudian
Beberapa hal yang perlu menjadi catatan menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Muhammad Esmail bahwa persidangan Bribtu HSB di Pengadilan Negeri Tanjung Selor kelas 1B Kejari Bulungan punya waktu 20 hari untuk mempersiapkan, yang dimana hari ini baru dimulai tahap 2 dan mempunyai waktu 20 hari untuk mempersiapkan persidangan dan untuk melimpahkan perkara ini ke pengadilan. Tentu jadwal yang menetapkan sidang adalah majelis hakim. Selama penanganan 20 hari oleh Kejari Bulungan, Mai mengatakan bisa diperpanjang. Bahwasannya bisa diperpanjang ini 30 hari kalau mau mempersiapkan persidangan dengan melapor Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Demikian dia yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan juga keterangan dari sejumlah pihak selengkapnya. Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 KUHP, kalau penyidikan itu sudah selesai, penyidik itu menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Makanya hari ini dilaksanakan tahap 2. Tahap 2 dilaksanakan pada hari ini. Untuk ancamannya sendiri untuk dalam kasus ini? Ancaman dalam kasus ini kan seperti yang terdakwa itu melanggar pasal 161 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atau atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Untuk pasal 55 KUHP itu ancamannya 5 tahun, denda 100 miliar. Untuk selain tersangka, untuk barang bukti yang diserahkan dari penyidik ke kejaksaan apa Pak? Barang bukti sangat banyak, saya tidak menghafal, tapi antara lain ada 3 unit ekskavator, ada dump truck, ada cyanida, ada karbon, ada timbangan emas. Barang bukti yang diserahkan dan sudah ada dump truck yang saudara-saudara bisa lihat. Kalau masalah ekskavator dan bulldozer ini kami titipkan di kepolisian karena dalam keadaan rusak, jadi kami ada buat berita acara penitipan. Untuk jadwal persidangannya kira-kira kapan? Jadwal persidangan ini kan hari ini baru tahap 2. Kami mempunyai waktu 20 hari untuk mempersiapkan persidangan untuk melimpahkan perkara ini ke pengadilan. Jadwalnya yang menetapkan hari sidang adalah hakim majelis hakim. 20 hari penanganan masa tahanan kejaksaan, apakah itu akan bisa diperpanjang lagi? Bisa diperpanjang 30 hari. Kami bisa, kalau persiapan, kami bisa memperpanjang 30 hari, minta perpanjang kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Perkara pertambangan atas nama HSB DKK, di mana terhadap para tersangka disangka itu melanggar pasal 3 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 pasal 161, di mana mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara. Terhadap tindak lanjut berikutnya, setelah hari ini kita laksanakan tahap 2, nanti mungkin dalam waktu dekat akan segera kita limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan sidang. Pak, penahanannya ini sudah bukan di... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.